olahraga football lovers. Kali ini berjumpa lagi pada channel kesayangan kita, Prediksi Story Apple. Dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga pertandingan yang akan bermain pada tanggal 29 Agustus sampai pada tanggal 30 Agustus 2021. Dimana 2 laga pertama kita ambil pada Liga Inggris dan 2 laga berikutnya kita ambil pada Liga Italia. Sedangkan 1 laga terakhir kita ambil pada Liga Prancis. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pada pertandingan yang pertama. Di mana pada pertandingan yang pertama ada klub Tottenham Hotspur versus Watford. Di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Tottenham kehilangan 3 pemain yang dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk tim lawan, Watford kehilangan 4 pemain yang dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan jika kita melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Tottenham bermain di kandangnya sendiri melawan Ferreira, Tottenham Hotspur meraih kemenangan dengan skor 3-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Tottenham Hotspur meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Selanjutnya kita menuju pada tim lawan, di mana pertandingan terakhir Watford bermain di kandangnya sendiri meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Crystal Palace. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Watford meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Selanjutnya, jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Watford bermain di kandangnya sendiri melawan Tottenham Hotspur, Watford meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Watford meraih 1 kemenangan dan 1 kemenangan lagi untuk Tottenham Hotspur dan 3 hasil imbang. Itu dia teman-teman untuk pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Tottenham Hotspur dengan memberi 1 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-0. Itu dia teman-teman untuk pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang kedua, di mana pada pertandingan yang kedua ada klub Wolves versus Manchester United. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, di mana Wolves kehilangan 5 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk tim lawan Manchester United kehilangan 5 pemain juga yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan terakhir, di mana jika kita melihat pertandingan terakhir, ada Wolves bermain di kandangnya Nottingham. Wolves meraih kemenangan dengan skor 4-0. Sedangkan untuk 5 pertandingan terakhir, Wolves meraih 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan, Manchester United, di mana pada pertandingan terakhir Manchester United bermain di kandangnya Southampton, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Manchester United meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Selanjutnya kita akan coba melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Manchester United bermain di kandangnya Wolves. Manchester United meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana Manchester United meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Nah, setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Manchester United dengan memberi 3/4 bola pada nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 1-0. Itu dia teman-teman untuk prediksi dalam pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang ketiga, di mana pada pertandingan yang ketiga kita beralih pada Liga Italia, di mana pada pertandingan ini ada klub Sassuolo versus Sampdoria. Di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini,
Sassuolo sama sekali tidak memiliki pemain yang absen, jadi bisa dikatakan Sassuolo akan bermain full tim dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk Sampdoria kehilangan satu pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan coba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Sassuolo bermain di kandangnya Verona. Sassuolo meraih kemenangan dengan skor 3-2, dan untuk 5 pertandingan terakhir Sassuolo meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan untuk tim lawan Sampdoria, di mana pada pertandingan terakhir Sampdoria bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas AC Milan. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Sampdoria meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Selanjutnya kita akan coba melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Sassuolo bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Sampdoria. Dan untuk 5 pertemuan terakhir, Sassuolo meraih 3 kemenangan dan 1 kemenangan untuk Sampdoria dan 1 hasil imbang. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang Sassuolo dengan memberi setengah bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-1. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju pada pertandingan yang keempat, di mana pada pertandingan yang keempat ada klub Salernitana versus AS Roma, di mana jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Salernitana kehilangan satu pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk AS Roma kehilangan 3 pemain yang dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan coba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertandingan terakhir Salernitana bermain di kandangnya Bologna. Salernitana harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 2-3. Dan untuk 5 pertandingan terakhir Salernitana meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Selanjutnya untuk tim lawan, di mana pada pertandingan terakhir AS Roma bermain di kandangnya sendiri melawan Trabzonspor, AS Roma meraih kemenangan dengan skor 3-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, AS Roma meraih 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pada pertemuan terakhir Salernitana bermain di kandangnya sendiri, meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas AS Roma. Dan untuk 2 pertemuan terakhir, Salernitana meraih 1 kemenangan dan 1 kemenangan untuk AS Roma. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang AS Roma dengan memberi 3/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 2-1. Itu dia teman-teman mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita akan menuju pada pertandingan yang kelima, di mana pada pertandingan yang kelima kita beralih pada Liga Prancis. Di mana pada Liga Prancis ini ada klub Reims versus PSG. Jika kita melihat update pemain dari kedua klub ini, Reims kehilangan 6 pemain yang dipastikan tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Sedangkan untuk PSG kehilangan 8 pemain yang dipastikan juga tidak akan hadir dalam pertandingan ini. Itu dia teman-teman mengenai pemain yang absen dari kedua klub ini. Selanjutnya kita akan mencoba melihat pertandingan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertandingan terakhir Reims bermain di kandangnya Metz meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, Reims meraih 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Sedangkan untuk tim lawan PSG, di mana pada pertandingan terakhir PSG bermain di kandangnya Brest, PSG meraih kemenangan dengan skor 4-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, PSG meraih 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat pertemuan terakhir dari kedua klub ini, di mana pertemuan terakhir PSG bermain di kandangnya sendiri melawan Reims, PSG meraih kemenangan dengan skor 4-0.
Dan untuk 5 pertemuan terakhir, PSG meraih 3 kemenangan dan Reims meraih 2 kemenangan. Itu dia teman-teman mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua klub ini. Setelah saya amati kekuatan dari kedua klub ini, dan saya lebih condong atau menyarankan teman-teman semua memegang PSG dengan memberi 1/3/4 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, saya prediksi 4-1. Itu dia teman-teman mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 29 Agustus sampai pada tanggal 30 Agustus 2021. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Bisa benar dan bisa juga salah. Jika teman-teman yakin bisa diambil dan jika teman-teman kurang yakin, maka kembali lagi pada prediksi teman-teman sendiri. Baiklah teman-teman, itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit dan terus ikutin video kita selanjutnya. Saya doakan teman-teman semua beruntung dan salam olahraga.